Kalau di atas tuh berapa lama dulu Pak Yahya? Di Tembagapura. Iya. Oh, cukup lama itu. Saya begitu transfer di 2003, 2002, terus langsung naik ke tempat saya memulai karirnya di Freeport. Ini kan mulai dari mailroom, office service, terus transfer di OB2, selesai itu sudah langsung dipindahkan ke 68. Jadi luasan apa itu kan kita karyawan, jadi mau dipindahkan mau lowland ke highland ke underground ke siap sudah. Iya. Gitu. Dan sudah saya siap naik ke 68. Tinggal pertama saya itu di Barpi. Terus kerja, jadi teman-teman kerja saya yang waktu itu pertama Pak Budi Christian dan terima saya di office service. Iya. Ya, terima saya itu tanggal berapa? 11 Desember itu yang dia interview saya itu. Ya, jam 1 saya kesana pas sudah istirahat, jadi nanti setelah itu baru datang. Itu dia tes saya itu bahasa Inggris, lisan, tertulis. Setelah itu komputer waktu itu masih yang bilang apa? Microsoft Word, Excel ya sedikit-sedikit. Selesai itu sudah langsung Pak Budi bilang, ya saya nyatakan Anda saya terima. Meskipun tempat ini Anda orang ke 15 yang saya terima. Di tempat ini saya seleksi 15 orang, jadi 14-nya itu tidak sesuai, hanya Anda orang yang sesuai saya terima. Dari 14 cuma satu saja. Itu salah satunya S2. Salah satunya S2 juga tidak diterima. Hanya saya orang ke-15 yang diterima di office. Padahal kalau lihat pekerjaan itu kan hanya antar surat-surat. Ya, secara kelihatan, tapi kan kerjaan yang lain banyak lebih perlu. Jadi office service. Ya, Jadi serius. saya itu di mail service-nya. Jadi antar dokumen bagi-bagi ke distribusi ke lantai 1, lantai 2 gitu. Setelah itu sudah naik ke 68. Dari 68 di 2004 dia sudah paro BCB bilang, Pak Yahya aku siap mau turun ke lowland, tapi Pak Silasanan bilang tidak, dia naik ke Grassberg. Kita berembuk, Pak Silas bilang, Pak Yahya pilih mana, mau dapat duit banyak atau mau ini. Saya bilang, saya lebih bagus turun di lowland supaya saya aman, sore-sore pulang bisa makan yang sehat. Ya, dekat keluarga langsung. Saya pilihlah visitor, saya turun ke waktu itu Pak siapa ini Ford yang Emais ini dia punya Adolf Kumayas Ya. Adolf Kumayas waktu jadi superintendennya, jadi dia tanya saya bagaimana, siap kah mau turun? Ya sudah, barang-barang siap, sudah nanti besok kita turun itu tanggal 15 itu 15 Maret kita turun dari dia jemput, baru kami 2 turun itu pun tinggal di base camp 2. Terus kantornya itu tuh sementara di sebelah bandara yang perintis, tapi belum sebaik yang sekarang. Dulu itu orang datang banyak, saya ketemu banyak visitor tuh mereka wah kandang ayam. Kandang ayam terus, ini Freeport besar ini baru kandang ayam. Tapi setelah waktu ke waktu ada perubahan, akhirnya kita bangun bandara ini bagus, perumahan bandaranya permanen. Begitu mereka datang lagi, saya langsung bilang kembali ke mereka punya perkataan itu, saya bilang, ini yang dulu bawa kandangnya sekarang dilihat ini. Iya. Jadi tugas saya waktu itu menyampaikan memberikan kartu visitor dan menyampaikan safety induction. Jadi safety induction itu saya sama-sama orang safety induction. Jadi mereka untuk visitor yang hanya sebentar aja. Setelah dari dari office service kemana lagi? Visitor. Dari visitor ke
call center. Oh, baru call center ya sampai saat ini ya. Ya, call centernya baru. Call center jadi- langsung ke Highland. Ya. Jadi waktu itu tapi semua pertamanya di OB2 lantai 3 juga sama. Setelah itu dia naik ke Tembagapura. Oke. Setelah itu baru turun sekarang kayak ini. Jadi dia perpindahan call centernya itu jadi dari OB2 waktu itu Pak Roy Kewangko yang jadi orang yang pertama di call centernya. Oh, Pak Kewangko ya. Nanti setelah Roy Kewangko baru ada kegiatan di atas itu baru Pak Ibnu Gabung. Pak Ibnu Gabung, Ibnu Kosai. Kemudian saya dengan Melince Magai. Oh. Setelah Melince Magai keluar, baru kita rekrut sini Elizabeth Kosai. Oke. Setelah itu baru Pak Nur, Pak Glenn dulu ya. Pak Glenn, Pak Nur, Ya. baru Berti Katuk, Matius Badi. Kalau suka dukanya waktu kerja di call center baik di atas, terutama di Highland, di hall Aduh, admin. kalau kerja awal di call center awalnya itu ini kita bakal lari terus itu, jadi kita siap. Jadi orang datang itu ngadu sampai itu Iya, jadi sasaran ya. jadi salah. Iya. Baik yang sekarang nih luar biasa, baiknya ada perubahannya luar biasa. Jadi dari apa namanya, orang datang langsung ke counter tuh cek, wah mana saya punya ini, baik yang paling bumerang pertama itu yang medical expense claim itu. Oh, medical Nah, expense medical claim. claimnya itu yang menjadi itu harus kita cari dokumen, wah kenapa ini Masih salah, manual tidak dokumennya, disetujui. ya banyak ya. Kemudian pendidikan itu yang jadi, wah ini kenapa kamu kerja di sini bikin apa ini? Duduk saya di kantor, padahal mereka tidak tahu kita juga. Ya sudah ngurus kiri Tapi ya kanan. awal-awal juga kamar, tapi akhirnya juga mereka akan aduh minta maaf. Ya, mereka- malah senang ya sudah dibantu. Jadi Ya. karena kita sikap kami ya mungkin Iya. tenang, diam, dengar, terima, dengar Betul. dulu apa yang mereka bicara. Nanti kalau sudah emosi sudah habis, Iya. maka kami mulai masuk bicara sudah. Betul. Ada sampai yang jadi teman baik betul, jadi macam mau makan apa dapat uang sedikit. Iya, ya, dapat padahal uang. awalnya dia berhenti marah, katanya terakhir Awalnya dia jadi marah-marah. bersahabat. Luar biasa ya. Kalau saya di visitor center satu yang saya rasa menjengkelkan itu pada waktu pekerjaannya sebetulnya bukan pekerjaannya saya visitor, tapi itu pekerjaannya orang ekspat yang dokumentasi. Oh, Jadi waktu itu ada salah satu Digabung. bule yang datang, kemudian saya kasih visitor, kasih safety induction, terus dia naik. Lalu sampai dia padahal dia sudah di visanya itu diizinkan untuk masuk, belum. Iya, iya. Nah, terus saya dipersalahkan nanti dikasih warning 1. Saya waktu itu debat, saya sebetulnya bukan saya yang salah. Yang salah itu orang ekspatnya, apa yang departemen Yang ngurus itu urusi ya, ekspat ini ya, mereka yang itu, karena mereka yang Pak Jeffrey Pio atau Julius Riu atau mereka ini yang punya urusan itu orang-orang imigrasi. Iya, iya. Saya kan hanya tahu beri visitor, beri safety induction, urusan menyangkut visa dia datang ke izinnya sudah lengkap, itu kan saya tidak tahu. Iya, iya. Waktu itu saya baku melawan, saya nggak mau tanda tangan. Jadi mereka sudah, ini sudah warning 1, saya jadi 1 bulan itu saja. Jadi waktu itu untuk Pak Silasanan jadi sudah tanda tangan saja. Jadi itu yang saya tantangkan, saya tetap ini saya harus lanjutkan ke ini Iya, iya. industrial ini karena ini bukan pekerjaan saya. Ini saya hanya membantu. Iya, iya. Dikasih ini ya, sanksi malah. Ya paling situ saya mereka datang, ekspat itu datang, saya bantu safety induction, kasih kartu, fotokopi mereka punya paspor. Iya, iya. Nanti baru kasih ke timnya yang dokumentasi ekspat gitu. Ya itu pengalaman saya yang rasa kurang Luar biasa ya. menjengkelkan. Iya. Tapi ya cukup menjadi perhatian dan menjadi motivasi bagi teman-teman semuanya, khususnya yang baru-baru, bagaimana menghadapi orang, bagaimana
berkomunikasi, memberi pelayanan yang terbaik, bagaimana kita menjaga emosi dan lain sebagainya. Kalau selama di Lowland kira-kira bagaimana Pak? Kalau di Lowland ya semuanya Khususnya di call center. baik, dan Lancar, ya? beberapa pengalaman saya yang pos semua itu baik-baik lah, hampir Ya, semua. Apalagi Pak Amir Depuk, Pak Ya. Silas Anan, Iya. terus Pak Nur, itu yang pos-pos langsung itu. Ya. Pak Robi Sibi, Pak Adolf Kumayas. Iya. Kalau pengalaman saya dengan Pak Adolf Kumayas, saya tahu tentang apa namanya dunia saham dan trading itu saya tahu dari Pak ada nilai plus ya. Pak Di itu samping pekerjaannya. Adolf Kumayas. Dia yang cerita di Sikembau gini begini nanti Kan ya sampai sekarang Pak ya yang akhirnya saya begitu. coba sama Biasa. Bapak coba kasih langkah-langkahnya. Akhirnya ya saya coba ikuti, ya sampai sekarang masih ya Luar biasa. sedikit-sedikit tapi tidak terlalu besar kayak Pak Adolf Kumayas. Iya, sampai sekarang dia surprise dengan sahamnya ini. Oke. Itu saja. Pak, ada yang mau disampaikan kira-kira? Bagaimana? Ada yang mau disampaikan ke perusahaan kira-kira bagaimana selama? Ya kalau yang saya sampaikan perusahaan ini memang luar biasa. Terus ya sumber daya yang karyawan ini diperhatikan juga baik ya. Iya, betul. Mereka memberi kontribusi yang besar, tapi ya memang sudah perusahaan sudah memberikan, tapi memberikan kayak corporate di luarnya itu lebih besar dari Ya, ini yang terus. Yang kedua itu saya melihat pajaknya ini tidak sesuai. Bagaimana sehingga negara harus peduli juga kepada karyawan Freeport ini. Oke. Karena mereka bayar pajaknya besar, harus Ya. ada kompensasi atau ada apa yang nilai pemerintah plus membangun. ya feedback ya. Pemerintah bangun rumah kah atau perumahan ini ya coba kasih ini kepada karyawan Freeport ini. Kalau di HRD atau MPM sendiri bagaimana menurut Pak ya? MPM ini dia punya pelayanan servisnya bagus, hanya yang kurang bagusnya di ya nanti ke depan kalian diperbaiki lah gitu. Ya. Dari pergerakan timnya untuk pergerakan itunya apa pengembangan promosinya yang kurang begitu. Kalau dilihat kita ukur dengan departemen-departemen lain, wow. Ya. Wownya, tapi kalau kita di HRD-nya Ya. begitu saja. Tapi kalau di departemen-departemen lain tuh wow. Ya. Oke. Kayak IAR, Ya. kayak security, Ya. kayak environmental, kayak departemen-departemen lain tuh wownya luar biasa. Luar biasa. Iya. Maka surprise, semoga Pak Yah lebih sukses, bahagia bersama keluarga ya, dalam melanjutkan kehidupan lebih baik lagi ya, dan mempunyai waktu yang lebih banyak bersama dengan anak istri, dengan keluarga, dengan sahabat, hidup bersosialisasi, atau mungkin membangun bisnis yang lebih oke. Iya. Terima kasih ya Pak Yah ya. Sukses bersama Sama-sama. PT Sampai di jumpa ya. di lain waktu. Iya. Selamat menonton dan melihat video ini.